portofolio. Portofolio adalah kumpulan dokumen, karya, atau hasil kerja yang disusun untuk menunjukkan kemampuan, pencapaian, pengalaman, atau potensi seseorang. Kelompok atau organisasi portofolio sering digunakan untuk berbagai tujuan seperti 1. Profesional, menunjukkan kemampuan dan pengalaman kerja seseorang kepada calon pemberi kerja atau klien. Misalnya portofolio desain grafis, fotografi, atau proyek manajemen. 2. Pendidikan, menampilkan hasil belajar atau tugas siswa biasanya untuk evaluasi atau pengajuan ke jenjang pendidikan lebih tinggi. 3. Investasi, mengacu pada kumpulan aset atau investasi yang dimiliki seseorang atau organisasi seperti saham, obligasi, atau properti yang mencerminkan strategi keuangan mereka. Portofolio dirancang agar memberikan gambaran komprehensif mengenai kemampuan dan kualitas individu atau identitas sesuai dengan tujuan spesifiknya. Tujuan dari portofolio dapat bervariasi tergantung pada konteksnya, namun secara umum berikut adalah beberapa tujuan utama dari memiliki portofolio. 1. Menunjukkan keterampilan dan pengalaman. 2. Membangun citra profesional. 3. Mendokumentasikan pengembangan karir. 4. Membantu promosi dan pemasaran diri. 5. Meningkatkan peluang kerja. 5. Refleksi diri. Dengan kata lain, portofolio berfungsi sebagai alat untuk menunjukkan nilai dan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam bidang yang ditekuni. Fungsi dari portofolio antara lain: 1. Mempresentasikan karya. 2. Membuktikan keahlian dan pengalaman. 3. Meningkatkan kesempatan kerja. 4. Dokumentasi perkembangan karir. 5. Menilai dan mengevaluasi diri. 6. Meningkatkan kredibilitas. 7. Mempermudah proses negosiasi. Secara keseluruhan, portofolio berfungsi sebagai alat yang multifungsi dalam mendukung karir profesional, promosi diri, dan perkembangan pribadi. Dokumentasi portofolio. Dokumentasi portofolio adalah kumpulan bukti atau rekaman yang menunjukkan hasil kerja, pencapaian, dan kemampuan seseorang atau suatu organisasi dalam bidang tertentu. Prinsip utama dalam dokumentasi portofolio mencakup: 1. Keaslian. Semua dokumen harus autentik dan dapat diverifikasi. 2. Relevansi. Hanya sertakan proyek, karya, atau pencapaian yang sesuai dengan tujuan portofolio. 3. Kelengkapan. Menyertakan elemen yang cukup untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kemampuan dan pengalaman. 4. Keteraturan. Disusun dengan struktur yang jelas agar mudah dibaca dan dipahami. 5. Visualisasi yang baik. Menggunakan desain atau tata letak yang profesional dan menarik. 6. Kontekstualisasi. Menyertakan deskripsi atau latar belakang dari setiap proyek atau dokumen agar lebih bermakna. 7. Keterbaruan. Secara berkala diperbarui untuk mencerminkan perkembangan dan pencapaian terbaru. Pengumpulan portofolio. Pengumpulan portofolio kepegawaian adalah proses dokumentasi pengalaman kerja, pencapaian, dan kompetensi seorang pegawai sebagai bukti, kualifikasi, dan perkembangan karirnya. Berikut adalah langkah-langkah dalam pengumpulan portofolio kepegawaian. 1. Menentukan tujuan portofolio. Untuk evaluasi kinerja, untuk promosi jabatan, untuk sertifikasi atau pelatihan, untuk kebutuhan administrasi kepegawaian. 2. Menyusun isi portofolio. Portofolio kepegawaian biasanya mencakup identitas diri, CV, data pribadi, nomor induk pegawai. 2. Riwayat jabatan. 3. Pendidikan dan pelatihan. 4. Kinerja dan prestasi. 6. Hasil kerja atau proyek, dokumen pendukung. 3. Format dan penyimpanan. Fisik, dikumpulkan dalam bentuk berkas atau folder yang rapi. 2. Digital, dalam format PDF atau menggunakan sistem manajemen kepegawaian online.
4. Proses pengumpulan. Pegawai mengumpulkan dokumen sesuai kebutuhan. Verifikasi oleh atasan atau bagian kepegawaian. 3. Pengarsipan dalam sistem administrasi perusahaan atau instansi. Portofolio pengelolaan administrasi kepegawaian mencakup aspek-aspek berikut. 1. Rekrutmen dan seleksi, proses penerimaan dan penempatan pegawai. 2. Pengelolaan data pegawai, penyimpanan data pribadi dan rekam jejak pegawai. 3. Penggajian dan tunjangan, penghitungan gaji, bonus. Klasifikasi portofolio kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian mencakup dokumen dan aktivitas yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Pengelolaan administrasi kepegawaian bertujuan untuk memastikan kelancaran proses administrasi terkait pegawai, seperti pengelolaan data pribadi, pengajian, promosi, mutasi, serta pelaporan terkait SDM. Berikut adalah beberapa identifikasi portofolio kegiatan yang termasuk dalam pengelolaan administrasi kepegawaian. 1. Pengelolaan data pegawai. Pencatatan dan pembaruan data pegawai. Dokumen yang memuat informasi pribadi pegawai seperti data diri, riwayat pekerjaan, pendidikan, status keluarga, dan informasi referensi lainnya. Database pegawai, penyusunan dan pemeliharaan database pegawai yang terorganisir untuk memudahkan pencarian data dan kepentingan administrasi lainnya. 2. Administrasi kepegawaian, absensi dan cuti. Pengelolaan catatan absensi, izin dan cuti pegawai, baik cuti tahunan sakit ataupun cuti lainnya sesuai dengan kebijakan perusahaan. Dokumen kontrak dan surat menyurat. Penyimpanan dokumen resmi seperti surat kontrak kerja, perjanjian kerja, dan surat menyurat lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja pegawai. Evaluasi kinerja pegawai. Dokumentasi hasil penilaian kinerja pegawai yang digunakan sebagai bahan untuk kenaikan jabatan, promosi, atau evaluasi pengajian. 3. Pengelolaan gaji dan tunjangan. Pengajian, pengelolaan data dan proses terkait pengajian pegawai termasuk perhitungan gaji pokok, tunjangan, bonus, dan potongan lainnya. Laporan pengajian, pembuatan laporan pengajian tunjangan yang mencakup perincian gaji, pajak, tunjangan, dan potongan yang relevan serta distribusinya kepada pegawai. 4. Administrasi promosi dan mutasi. Promosi dan kenaikan pangkat, dokumentasi dan proses administrasi terkait dengan promosi pegawai atau kenaikan pangkat yang didasarkan pada kinerja dan evaluasi. Mutasi pegawai. Pengelolaan dokumen terkait mutasi pegawai, baik itu perpindahan antar bagian unit ataupun tempat kerja, misalnya mutasi antar cabang perusahaan. 5. Penyusunan laporan dokumen kepegawaian. Laporan kepegawaian, laporan kinerja dan absensi. 6. Rekrutmen dan seleksi pegawai. Dokumen rekrutmen, proses seleksi. 7. Pelatihan dan pengembangan pegawai. Dokumen pelatihan, rencana pengembangan SDM. 8. Pensiun dan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dokumen pensiun, pemutusan hubungan kerja PHK. 9. Peraturan dan kebijakan pegawai. Kebijakan dan prosedur perjanjian kerja. 10. Audit dan kepatuhan kepegawaian. Dokumen audit kepegawaian dan kepatuhan terhadap peraturan. 11. Manajemen sistem informasi kepegawaian. Sistem pengelolaan kepegawaian atau HRIS.
Penyimpanan portofolio kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan sistem penyimpanan arsip penting untuk memastikan bahwa semua dokumen yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian terorganisir dengan baik, mudah diakses, dan terlindungi dengan baik. Ada beberapa sistem penyimpanan arsip yang dapat digunakan dalam konteks pengelolaan administrasi kepegawaian, baik untuk arsip fisik maupun digital. Berikut adalah beberapa cara dan sistem penyimpanan arsip yang umum diterapkan. 1. Sistem penyimpanan arsip fisik atau manual. Penyimpanan berdasarkan kategori arsip fisik biasanya disimpan dalam bentuk map atau folder yang dibedakan berdasarkan kategori atau jenis dokumen seperti data pegawai, penggajian dan tunjangan, absensi dan cuti, evaluasi kinerja, rekrutmen dan seleksi, promosi dan mutasi, pelatihan dan pengembangan, pengelompokan berdasarkan waktu. Arsip ini juga bisa disimpan berdasarkan periode atau tahun, seperti tahunan, bulanan, atau berdasarkan periode kerja pegawai, pengkodean, dan pengurutan. Penyimpanan di lemari arsip. 2. Sistem penyimpanan arsip digital. Pengelolaan arsip digital merupakan metode yang lebih efisien dan modern dalam menyimpan portofolio kegiatan administrasi kepegawaian. Berikut langkah penyimpanan arsip digital adalah penggunaan sistem manajemen arsip elektronik. Sistem ini memungkinkan penyimpanan, pencarian, dan pengelolaan dokumen secara digital. Dalam sistem ini, dokumen biasanya diberi metadata atau informasi terkait dokumen seperti nama pegawai dan jenis dokumen. Penyimpanan di cloud. Penyimpanan di layanan cloud misalnya Google Drive, Dropbox, atau OneDrive. Arsip kepegawaian dapat disusun dalam folder yang terstruktur sesuai dengan kategori dan periode waktu tertentu. Sistem pengelolaan sumber daya manusia atau HRIS. Sistem HRIS memungkinkan pencarian data yang cepat, penyimpanan dalam format file standar, backup, dan keamanan data. Arsip digital harus disertai dengan kebijakan backup yang baik untuk menghindari kehilangan data. 3. Sistem penyimpanan arsip berdasarkan jenis dokumen. Penyimpanan arsip kegiatan administrasi kepegawaian dapat dilakukan berdasarkan jenis penyimpanan yang dapat diterapkan adalah data pribadi pegawai, rekrutmen dan seleksi, evaluasi kinerja dan promosi, penggajian dan tunjangan, absensi dan cuti, pelatihan dan pengembangan, perjanjian kerja, dan PHK. 4. Pengelolaan arsip dengan sistem klasifikasi. Penggunaan sistem klasifikasi arsip juga membantu dalam memudahkan penyimpanan dan pencarian arsip administrasi kepegawaian, seperti klasifikasi berdasarkan tip dokumen, klasifikasi berdasarkan waktu. 5. Penyimpanan arsip dengan kebijakan penghapusan, retensi arsip, penghapusan arsip. Permasalahan yang terkait dengan portofolio, baik itu portofolio kepegawaian, portofolio profesional, atau portofolio pendidikan, dapat mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi efektivitas, kendala, dan kemudahan penggunanya. Berikut adalah
munculnya dalam pengelolaan dan penyusunan portofolio. 1. Kurangnya struktur dan organisasi. 2. Penyimpanan dan keamanan data. 3. Keterbatasan waktu untuk pembaruan. 4. Kesulitan dalam menyusun portofolio yang mengesahkan. 5. Keterbatasan akses atau penyebaran masalah. 6. Tantangan dalam menyajikan informasi secara komprehensif. 7. Penyusunan yang tidak sesuai dengan tujuan. 8. Keterbatasan dalam komodifikasi proses. 9. Keterbatasan dalam menyajikan beragam karya. 10. Penggunaan portofolio yang tidak efektif. Kesimpulan permasalahan portofolio biasanya berhubungan dengan struktur, penyimpanan, keamanan, serta relevan informasi yang disajikan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penting untuk menyusun portofolio dengan cermat, memperbaharui secara rutin, dan memastikan portofolio tersebut relevan dengan tujuan dan audiens yang dituju. Penyusunan yang sistematis dan penggunaan dalam mencapai portofolio yang efektif dan profesional. Berikut adalah solusi untuk mengatasi permasalahan yang sering muncul dalam pengelolaan dan penyusunan portofolio. 1. Kurangnya struktur dan organisasi. Solusi: tentukan kategori yang jelas, gunakan indeks atau daftar isi, pilih format yang konsisten. 2. Penyimpanan keamanan data. Solusi: gunakan sistem penyimpanan yang terjamin, backup secara rutin, kontrol akses. 3. Keterbatasan waktu untuk pembaruan. Solusi: jadwalkan pembaruan berkala, simpan draft proyek. 4. Kesulitan dalam menyusun portofolio yang mengesankan. Solusi: fokus pada kualitas, bukan kuantitas. Tampilkan proses dan hasil, desain visual yang menarik. 5. Keterbatasan akses atau penyebaran. Solusi: portofolio digital, platform portofolio online. 6. Tantangan dalam menyajikan informasi secara komprehensif. Solusi: fokus pada poin utama, gunakan visual untuk penyederhanaan informasi. 7. Keterbatasan dalam menyajikan seragam karya. Solusi: diversifikasi karya yang dimasukkan, pilih karya yang relevan. 8. Penyusunan yang tidak dengan tujuan. Solusi: sesuaikan dengan audiens, buat portofolio yang modular. 9. Penggunaan portofolio yang tidak efektif. Solusi: paham tujuan penggunaan, sertakan link atau akses langsung. 10. Penyusunan portofolio yang tidak menampilkan proses. Solusi: dokumentasikan langkah proses, berikut deskripsikan jelas dan terperinci. Kesimpulan dan permasalahan dan solusi terkait portofolio adalah bahwa portofolio yang baik harus disusun dengan cermat, terstruktur, dan relevan dengan tujuan penggunaannya. Penyusunan portofolio yang efektif melibatkan pengorganisasi informasi yang jelas, pembaruan rutin, serta penyimpanan yang aman dan mudah diakses. Portofolio juga perlu disesuaikan dengan audiens atau tujuan spesifik, seperti untuk melamar pekerjaan, evaluasi kerja, atau presentasi proyek. Dalam mengelola portofolio, baik fisik maupun digital, penting untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan mencakup pencapaian dan proses yang mendalam, serta dapat dengan mudah dibagikan atau diakses. Penyusunan yang sistematis, penggunaan teknologi yang tepat, dan penyesuaian terhadap kebutuhan atau audiens yang relevan akan meningkatkan efektivitas dan daya tarik portofolio, sehingga dapat mendukung perkembangan karir atau tujuan profesional lainnya.